Allah menyediakan dunia ini itu adalah untuk orang-orang muslim. No, ketika orang-orang kafir dikasih itu mah bukan bagiannya sebenarnya, itu cuma istidraj aja, disungkur. Oke, iya sih. Tetapi yang kita punya ini juga termasuk iya, dunia. tapi kan tidak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Reapong sekalian, apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya sahabat Pupung. Apa kabar di pagi yang cerah ini? Mudah-mudahan kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aminnya terlambat. Apa-apa, kan amin dulu baru amin jalannya. Gimana? Apa kabar ya Teh pagi? Sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat. Sehat itu nikmat ya Allah. Subhanallah. Pantesan Allah di dalam Al-Qur'an berfirman ya Bu ya. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Dan apabila kalian menghitung nikmat yang Allah berikan, maka tidak akan bisa kalian menghitungnya. Sehat. Alhamdulillah ya Allah. Masya Allah. Syukur ya. Puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah sebagai umat muslim. Dan juga jadi jelema Bi. Alhamdulillah ya. Maka karena supaya sebagian ulama itu diringkes nikmat itu ada 6. Yang pertama nikmat kita jadi orang, jadi jelema. Alhamdulillah. Jadi manusia. Iya jadi manusia. Tapi itu kalau misalnya kita ingat ke itu mah ke apa sih namanya, setelah nanti di penghisaban gitu kayaknya aku jadi manusia lebih baik aku jadi sebongkah batu bata gitu, kata Sayyidina Abu Bakar. Kata Umar lebih baik aku jadi pohon sebuah, ranting gitu. Ya setelah itu tidak ada hisaban, tidak ada pertanggungjawaban ya sih. Tetapi kalau kita mudah-mudahan aja kita husnuzon kepada Allah. Dan alhamdulillahirabbil alamin ya Allah, kita dijadikan orang yang beriman, memegang agama Islam, agama Allah. Alhamdulillah. Yang pertama kita bersyukur dijadikan manusia. Walaqad karomna bani Adam tuh Bi. Subhanallah. Dan Allah sangat-sangat memuliakan keturunan Adam. Dan yang kedua adalah kita dijadikan setelahnya hidup tentunya ada iman kan. Makanya insya Allah meninggal husnul khotimah asal ada 3 perkara di dalam diri kita, di dalam hati kita. Yang pertama, kita selalu bersyukur kepada Allah dengan keimanan yang Allah berikan. Terutama suka terutami aja anehnya. Nggak apa-apa karena emang segitu bisanya. Sebisanya terutami aja nggak apa-apa. Terutama nikmat iman. Nikmat yang ada di dalam ruh kita Bi. Jadi keluar ke dalam itu diikuti dengan iman, dengan zikir, dengan eling kepada Allah. Abdul a'mal hibdul anfas khurujuha wa dukhuluha bi dzikrillah. Yang paling utama dari semua amal adalah menjaga nafas. Yang keluar, yang ke dalam dibarengi zikir, ingat kepada Allah. Dan sebaliknya, dosa terbesar adalah ketika hati kita lupa kepada Allah. Aduh, Masya Allah. Makanya mah lupa wae. Pantesan di dalam Al-Quran wadkur robaka idza nasita. Di mana kita lupa, ingatkan lagi. Di mana kita lupa kepada Allah, kita ingatkan lagi. Ditumbuh-tumbuh gitu Bu Bi. Alhamdulillah ya ditumbuh-tumbuh. Nah kemudian yang ketiga, nikmat yang sangat-sangat kita dijadikan umatnya Kangjeng Nabi. Masya Allah, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa, Nabi Isa, bahkan para nabi ingin jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah kami umatnya Nabi Muhammad. Kata Nabi Isa, kata Nabi Musa, seandainya saya jadi umatnya Nabi Muhammad kan gitu. Dan alhamdulillah kita tanpa diminta, kita ditakdirkan oleh Allah menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Alhamdulillah. Emang keutamaan jadi umat Nabi Muhammad apa aja sih? Bakal disyafaatan Bi. Ketika semua manusia
oyol-oyolan, abring-abringan kepada Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam bilang, maaf. Agak kencengan dong suaranya. Iya. Nabi Adam itu berkata, saya tidak bisa memberi syafaat kepada kalian karena saya pernah Berbohong. Bukan berbohong, maksiat. Pernah dosa satu kali kepada Allah. Ketika dilarang oleh Allah, silakan di surga, fasilitas, apapun kemauan kalian berdua silakan. Hanya satu, jangan dekati itu buah khuldi. Wala taqrabah hadhihi Syajarata fatakuna minaz zalimin. Tetapi karena setan laknatullah selalu menggoda, bahkan demi Allah bilangnya, demi Allah babu Hawa, kalau kamu makan ini buah maka kamu akan langgeng di dalam surganya Allah. Makanya kita tidak baik banget sedikit-sedikit. Demi Allah saya mah tidak kentut. Kan suka ada yang gitu. Demi Allah aing mah sumpah nage orang mah teh kadinya keket. Nah, seperti yang gitu-gitu. Itu teh enggak boleh itu teh sebenarnya mah. Oke, tapi memang terjadinya dosa Nabi Adam atau yang tadi dibilang maksiat Nabi Adam kepada Allah itu memang sudah ada jalannya, yaitu kita akan turun ke muka bumi. Itu malah lagi cerita. Nah kemudian Nabi Nuh pun begitu. Kalau saya ingat Nabi Nuh suka ingat begini, Bi. Sayangnya kepada umatnya, subhanallah. Tentunya Kangjeng Nabi kita mah lebih sayang itu mah sudah tidak ada lagi, Dan tidak bisa dijabarkan lagi lah. Subhanallah, nabiku, kekasih kita semua. Nah, kemudian itu Nabi Nuh sebelum lihatnya di sana dong. Iya. Biar matanya nggak petet gitu. Nggak tahu petetnya mata aku. Nah, kemudian ketika itu mau dikerem itu sehari sebelum dikerem itu Nabi Nuh ketika mau ada banjir. Jadi Allah udah memberitahukan bahwa besok hari akan terjadi banjir bandang. Nah gitu. Dan banjirnya itu banjirnya itu dari seluruh dunia ya, seluruh dunia. Iya memang katanya hujan nggak berhenti. Gimana tuh sebelumnya? Nah Nabi Nuh itu lari kalau dari Sijulang mungkin ke Cibanten, ke sana. Kemudian lari terus, wahai umatku ikut sama aku, ayo kita besok ada mau dikerem ini alam dunia, ayo. Mereka lah jarong John oh ini lagi tanggung, lagi macul, oh ini lagi membereskan ini, oh ini lagi ini, semuanya tanpa dihiraukan. Risau Nabi Nuh itu sampai ditungguin, udah gitu. Itu disuruh supaya ayo ikut sama aku gitu kan, aku udah bikin perahu gitu. Ke kapalnya itu, tetapi pada menolak. Lari lagi ke Ciparanti, lagi ke Pangandaran. Tapi mereka cuek gitu. Iya, sampai itu kakinya ya Allah berdarah-darah habis telapak kakinya Nabi Nuh alaihi salam. Nah, kemudian dari seluruh dunia itu cuma kurang lebih ada 82 orang yang ikut di Aku baru loh denger cerita kayak begini gitu kan. Nabi Nuh yang kayak lari-lari ke sana meminta, ayo Bu mohon please, ayo minta lari ke sana. Oh iya gitu ya. Iya, bahkan saking risau kepada umatnya langsung tumbuh uban semua rambutnya. Uban putih, huisan mikir mungkin ya. Saking soak, risau, makanya gitu. Muda tetapi beruban adalah Nabi Nuh. Oh, Masya Allah. Nah itu tidak mampu nyafaatan sama. Kemudian Nabi Musa pun sama, Nabi Isa pun sama. Nah baru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rupa sakabe jalma diudag-udag neraka, taya pisan nu ngabela angin amal keur di dunia. Lumpat sakabe jalma murunaka Nabi Muhammad, minta tulung jeung syafaat Kangjeng Nabi terasujud. Tadi pertamanya ke Nabi Adam dia nggak bisa ya. Nabi Nuh nggak bisa, Nabi Musa, Nabi Isa. Kangjeng Rasul deh. Lanjut deh nyanyinya. Kangjeng Nabi terasujud,
sujud ka yang agung, nyuhungkeun syafaat Gusti Allah teh nimbalan peku anjeun syafaatan. Gugah tina sujud, unggah tina sujud, gugah dong, gugah tina sujud, Cengkat. nah itulah enggak, bahasanya cengkat. iya, cengkat tina sujud. Kangjeng Nabi teh ngorejat, narajang naraka galak, naraka ampun carerik. Jenggah tina meja hejo, unggah kana meja hejo, Kangjeng Nabi ngahukuman dina waktos genep jam menjalma rengse sakabehna. Berarti kalau 6 jam itu 250. Oh, berapa aku tadi bilang? Cengkatina meja hejo, Unggah kana meja hejo, Kangjeng Nabi ngahukuman dina waktos genep jam menjalma rengse sakabehna. Beres. Yang mau ke surga silahkan masuk ke dalam surganya Allah. Yang mau ke neraka silahkan masuk ke dalam nerakanya Allah. Wamtazu yauma ayyuhal mujrimun, misah nu daloraka. Tetapi apa yang orang-orang mulia, anu barahagia, anu beriman, anu bertakwa, salamun qaulam mir rabbir rahim. Halo, itulah keutamaan Kangjeng Rasul. Banyak pokoknya ya Allah, tidak akan habis-habisnya kalau menceritakan Nabi urang teh Allah Karim. Kemudian alhamdulillah yang keempat nikmat Al-Qur'an diberikan kepada kita sebagai pedoman. Sebagai tolok ukur, sebagai mukjizat terbesar tentunya itu sudah pasti, yang sejuta kali pun dibaca tidak akan pernah bosan. Karena Al-Quran itu mengandung kayak magic gitu. Jadi semakin dibaca dia akan semakin resep, ya benar. Semakin dibaca, kalau kita sering membaca Al-Quran akan semakin banyak waktu dan akan semakin suka kita membacanya. Kemudian apabila tidak dibaca, contoh dalam waktu sebulan tidak dibaca, itu akan tatarik togan lagi. Padahal kita kayak membaca tulisan biasa, tapi itulah mengandung seperti itu. Subhanallah. Dari semua aspek kehidupan, dari mulai muamalat, ibadat, munakahat, jinayat dan sebagainya. Pokoknya kalau kita mengaplikasikan kehidupan sehari-hari, baik pemerintahan, baik politik, baik semuanya, itu tertera dalam Al-Quran, dan Al-Quran sangat komplit sekali. Subhanallah. Makanya kalau seseorang membaca Al-Quran terus karena saking sibuknya membaca Al-Quran, tidak ada waktu untuk berdoa kepada Allah, untuk meminta, maka akan Allah berikan kepada itu orang seperti Allah memberikan kepada ahli-ahli doa yang baik. Gini, barang siapa yang selalu membaca Al-Quran sehingga tidak ada waktu untuk berdoa untuk dirinya sendiri, maka Allah akan beri ijabah doa orang-orang yang berdoa. Yang soleh dan yang baik. Iya, maksudnya orang-orang yang berdoa. Bayangin aja, bayangin orang yang berdoa. Contoh nih, Pak Upung berdoa sendiri. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Berdoa sendiri karena memang dirinya sendiri. Ketika Pak Upung membaca Al-Quran terus sehingga tidak ada waktu untuk berdoa, maka Allah beri ijabah orang-orang yang berdoa. Di luar Pak Upung berapa ribu juta orang yang berdoa. Aku berdoa. Bukan berarti kita menyepelekan berdoa ya, tetapi ini saking bagusnya membaca Al-Quran sehingga sekiranya tidak ada waktu untuk berdoa karena habis. Tapi waktunya habis untuk membaca Al-Quran loh. Habis untuk membaca Al-Quran, maka Allah akan beri ijabah doa. Bukan habis membaca WhatsApp. Masya Allah. Mau kali apa aku ya. Makanya kemarin kita bersyair, Allahumma ja'alil Qur'ana lana fi dunya qarina wa fil qabri munisa
wa fil kiamati syafi'a. Nun Gusti mugi ngajantenkeun Al-Qur'an teu weule nyarengan, sareng dikubur matak nyaangan, dintenan kiamah nyafaatan. Meminta kepada Allah supaya Al-Quran kita selalu bersama dengan Al-Quran. Nanti dikubur akan menjadi penerang, dan nanti di hari kiamat akan menjadi syafaat. Dan juga di surga itu katanya masih nemenin juga. Di surga. Karena semakin banyak Al-Quran yang kita baca, semakin tinggi tingkatan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di surganya semakin tinggi dengan intensitas kita membaca. Ya, makanya khairunas man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mengajarkan dan belajar Al-Quran. Yuk ibu-ibu, sahabat-sahabat Teh Pupung, juga bapak-bapak selalu belajar dan mengajarkan Al-Quran. Insya Allah. Kemudian yang kelimanya, nikmat dari Allah adalah nikmat dunia diberikan oleh Allah kepada kita. Pakaian, rumah, mobil, motor, semuanya Allah berikan kepada kita. Itu termasuk nikmat yang kelima. Bahwa dunia ini diperuntukkan untuk orang muslim gitu, maksudnya apa? Ya maksudnya nikmat Allah aja berikan kepada kita. Ini dunia kan, ini kursi ini dunia. Enggak, bukan begitu. Jadi bahasa Sunda nanya, Allah nyawiskeun ieu dunia teh untuk orang-orang muslim. Allah menyediakan dunia ini itu adalah untuk orang-orang muslim. No, ketika orang-orang kafir dikasih, itu mah bukan bagiannya sebenarnya, itu mah istirahat aja, disungkur. Oke, iya sih. Tetapi yang kita punya ini juga termasuk dunia. Tapi kan tidak semua, maksudnya tidak semua. Kalau misalnya itu untuk merupakan nikmat yang kita pakai sekarang ini, Allah nggak adil dong. Ketika orang lain punya Rolls Royce, ketika orang punya BMW, sekarang yang musim apa tuh kayak sport kayak begitu. Sementara di satu sisi, Fortuner, Pajero yang gitu-gitu. Sementara di sisi lain ada orang yang jangankan punya yang begitu, jangankan untuk yang numpak yang begitu gitu kan, hanya untuk melihat aja aku nggak pernah gitu. Jadi maksudnya dunia ini dicawiskan atau disediakan itu untuk orang-orang yang beriman. Tapi aku pernah baca begini, jadi dunia ini memang untuk orang-orang kafir, tapi nanti kelanggengan surga itu untuk orang-orang Islam. Makanya dunia itu sijinul mukminin. Dunia itu sijinul mukminin adalah penjaranya umat Islam, dalam artian dunia yang diberikan kepada umat Islamah ya yang biasa aja. Iya, tapi pada hakikatnya Allah menyediakan dunia dan seisinya ini untuk orang-orang mukmin, tidak selain itu. Lalu suka Bismillahirrohmanirrohim, kalawan baca dengan Allah sifatna Allah anu mabarnan nikmat ageng di dunia dan di akhirat. Artinya yang diberi nikmatnya itu banyak semua orang, tapi pada hakikatnya mereka itu bukan nikmat. Itu hanya istidraj saja, panyungkun gitu. Panyungkun aku kasih. Lamun kalau mah meureun kop lebok gitu. Kop tah gitu. Nanti di akhirat lu enggak kebagian. Tapi pada hakikatnya itu hanyalah sebagai istidraj saja, panyungkun. Jadi semua dunia dan seisinya ini disediakan, diciptakan itu untuk orang-orang yang mukmin. Selain itu. Iya. Berarti kita tinggal mensyukurinya. Iya. Kita punyanya segini, ya wes gitu. Jadi yang penting itu syukuran itu kita qanaah. Jangan besar pasak daripada tiang. Lo sehari dapat 100.000, tapi kemauannya lo pengen denai lah, lo pengen lipstick yang gimana lah, lo pengen yang mahal. Silakan punya, kantong yang krokodil. Tapi kalau lo punya mah nggak apa-apa. Kalau memang ada untuk membeli ya, tapi sekiranya memang tidak ada, jangan sampai gitu. Jangan sampai bersyukur aja yang biasa-biasa aja. Makanya di dalam Al-Quran, wa idh ta'adzana rabbukum la syakaratum la azidannakum wala in
Jadi jangan ininya jangan robah. Wala in kafartum inna azabi la syadid. Iya, la syadid. Kan itu pendek, lam di situ kan penekanan. Nah, jadi kalau kita bersyukur dengan yang Allah berikan, maka Allah akan tambah itu nikmat. Tetapi kalau kalian kufur, tidak mensyukuri dengan nikmat dari kami yang Allah berikan, kata Allah, akan aku azab dengan siksaan yang sangat pedih, kan gitu. Jadi kita mah apa adanya aja, segini adanya kita terima, kita syukuri. Apalagi sekarang mah musim corona begini ya. Salah kita teu mere duit, kadang merena ogen saeutik, ulah kalah di polototan ya. Ulah. Jangan suka mengandalkan suami dah. Oh, iya. Kita kerja jadi Wonder Woman ibu-ibu lah. Kita jadi Wonder Woman. Dagang mau kek, jualan apa kek, mau apa pokoknya yang penting halal, ke sawah pokoknya kita sedikit-sedikit minta. Sampai tahu lah. Oh ya benar ya, makanya jadilah Wonder Woman. Siap. Ngojek bila perlu ngojek. Ngojek awewe deui awewe mah. Ini pangandaran macan ayam meureun. Ya makanya aku pengen buka ojek awewe. Jangan ya, jalingkap ya. Ya deh. Yang keenam adalah nikmat dari sekarang udah gak payu lagi, ojek udah pada punya motor-motor gitu, itu mau ojek di kota aja. Yang terakhir yang keenam adalah nikmat yang Allah berikan, yaitu nikmat ditutup kawiran. Itu nikmat loh. Kalau suami ditutup kita, aib. Iya, ditutup aib, ditutup kawiran. Kalau suami-suami kita, kalau suami-suami kita tahu kawiran orang, keaiban kita, mungkin mereka menjauh. Kalau orang-orang tahu keaiban kita, jamaah orang dinan ngajauh. Dan kalau kita pun tahu orang gitu keaiban mereka, kita pun mungkin menjauh. Tetapi Allah tutup itu kawiran, keaiban itu ditutup. Makanya kalau kita punya keaiban, jangan dibongkar. Aku dulu waktu SMA keluar dari jendela. Ulah dibejakeun. Cukup Allah dengan kamu yang tahu saja. Konten habis ini kedepannya aku mau di channel Apung Channel tuh mau cerita tapi untuk contoh aja gitu. Iya, nah kemudian barang siapa yang menutupi keaiban orang lain, maka Allah akan tutup itu keaiban dunia dan ketika mati dan di akhirat. Dan apabila kita membongkar keaiban orang lain, Allah akan bongkar itu keaiban dari dunia, nanti lagi mati sampai nanti di akhirat. Ingat nggak yang cerita aku bilang ada seorang pemuda meninggal lalu ditalkin dibacain la ilaha illallah, nggak mau. Coba istighfar aja, nggak mau geleng-geleng. Coba ismundat aja, jenengan Allah aja yang terpendek, nggak mau juga. Dia nunjuk Al-Quran gitu. Lalu sama keluarga, dia pengen Quran, ambil. Dikasihkannya itu Al-Quran. Apa dia bilang? Aku telah lulubaran dari Al-Quran. Sudah tidak mau mengakui Al-Quran. Sampai dia matinya, nauzubillah, tidak membawa iman. Ditanya ke istrinya, kenapa itu suami ibu? Kok sampai, bukan istrinya, mungkin belum nikah, apa nggak diceritakan, karena seorang pemuda keluarganya. Dia bilang keluarganya, dia itu orangnya selalu membongkar keaiban orang. Apa-apa dibongkar, dibilang ke orang-orang, dan ketika mati Allah bongkar itu keaiban. Masya Allah. Makanya kita tutupin keaiban orang, keaiban suami, keaiban anak-anak, keaiban keluarga, keaiban jamaah-jamaah, keaiban semuanya. Kita tutup, kita pendam aja di dalam hati. Itu jadi ada 6. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih pemirsa semuanya. Semoga bermanfaat. Doakan kita juga semoga istiqomah. Semoga tambah-tambah kebaikan ya. Amin, amin. Kepada semuanya. Semoga kita ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Tolong bantu subscribe ya, subscribe, like, share, komen. Teh Pupung channel Teh Pupung, kalau aku Apung channel ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.